your fears are. Let me show you a Assalamualaikum. place where you don't wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. Oke, kemudian sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Dian nih. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kita hari ini coach dan coachee akan saya amati Bu Dian dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi dari coaching. Dan jangan lupa juga Bu Dian disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan sebelumnya juga ada beberapa pertanyaan Bu Dian. Ya, pertanyaan saya pertama yang saya akan ajukan, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Mungkin Ibu nanti saya akan mengembangkan kompetensi dalam pengembangan menggali pertanyaan kepada coachee saya. Jadi agar coachee saya itu dengan leluasa mengemukakan semua unek-unek yang ada seperti itu. Untuk pertanyaan kedua Bu Dian, kompetensi mana yang akan Ibu Dian kembangkan secara spesifik yang ingin Bu Dian diobservasinya? Yang lebih ke spesifik itu adalah pengembangan pemecahan masalah sih Bu, yang akan lebih saya spesifikin lagi terhadap coachee saya seperti itu. Iya, oke. Untuk pertanyaan ketiga dari saya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching saat ini Bu Dian? Indikatornya yaitu agar ada pengembangan setiap permasalahan yang akan saya observe melalui coachee saya, sehingga permasalahan itu menjadi ada titik terang dan menjadi ada solusi yang lebih baik lagi dari coachee saya. Oke Bu Dian, demikian dulu Ibu Dian perangkat observasinya. Saya persilakan Bu Dian untuk mengcoaching Bu Nur Budiati. Silakan Bu Dian. Terima kasih Bu Hikmah. Selamat sore Ibu Nur. Assalamualaikum. Selamat sore juga Bu Dian. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kayaknya di raut-rautnya ini ada sesuatu ini Bu Nur. Kenapa ini? Kira-kira dari obrolan kita ini sebenarnya apakah ada masalah yang ingin Ibu Nur sampaikan? Lalu Ibu Nur sebenarnya ingin tujuan apa sih dengan kita pembicaraan kita ini seperti itu? Ini Bu Dian, saya ini akhir-akhir ini kan tahun ajaran baru ya Bu Dian ya. Nah kebetulan di tahun ajaran baru ini saya mendapat tugas dari Ibu Kepala Sekolah saya untuk mengajar di kelas rendah. Ini kan sudah minggu ketiga. Jadi ini kali pertama pengalaman saya pegang kelas rendah sampai suara saya hilang gitu. Aduh, ya. Jadi kira-kira, iya. Iya. Jadi ada yang ingin saya ceritakan Ibu Diani. Aduh, saya ternyata kok kewalahan ya. Mereka kelas kecil gitu, kelas-kelas rendah. Barangkali Bu Dian kan sudah pakarnya nih. Saya bisa berbagi cerita kali ya. Boleh. Tapi Bu Nur, memang apa sih yang menjadi hambatan Bu Nur? Kok sepertinya kayaknya ruwet bener ya? Hambatan saya sih mungkin
minimnya pengalaman saya memegang kelas kecil ya, menghandle kelas kecil ternyata yang berbeda dengan kelas tinggi jauh sekali, terutama itu supaya anak tidak terlalu aktif di dalam kelas. Aktifnya maksudnya jalan-jalan muter-muter itu bikin saya pusing. Iya. Emang kira-kira yang Bu Nur mau itu anak-anak itu seperti apa? Saya sih maunya pembelajaran itu anak-anak aktif, sudah pasti ya, kita mengharapkan pembelajaran itu aktif gitu. Yang saya maksud aktif di sini kayak gini. Ketika ada namanya di kelas itu kan pasti beragam ya Budian ya. Ada anak yang super cepat mengerjakannya, ada yang agak lambat, ada yang kurang fokus, ada yang memang dasarnya dia hiperaktif. Nah, pada anak-anak yang kalau mengerjakan tugas itu cepat banget selesainya itu, ternyata memberi efek mengganggu teman-teman kalau dia sudah selesai gitu, Budian. Oh alah, iya bener, jadi rame Bu ya. Nah itu akhirnya yang belum selesai mengerjakan jadi kurang fokus. Betul. Lalu kira-kira nih Bu Nur, ada nggak rencana Bu Nur kira-kira mau diapain gitu anak-anak biar kondusif gitu? Kan Bu Nur maunya kondusif ya? Iya, maunya kondusif gitu. Saya sih karena ini baru ya, saya sedang beradaptasi dengan suasana baru. Anak kecil gitu kan, kita switch-nya itu harus ini ya, benar-benar ekstra ya, apalagi anak kecil tuh mudah sekali terdistrak ya. Sedikit aja ada gangguan sudah ini gitu. Jadi saya sedang beradaptasi dulu terhadap karakter belajar masing-masing anak karena saya belum memahami benar-benar satu persatunya gitu. Kemudian saya setelah beradaptasi melihat anak satu persatu, itu saya akan melakukan pemetaan. Kebetulan saya sudah melakukan asesmen diagnostik awal sih ya, baik kognitif maupun non-kognitif gitu. Nah, ini sedang saya petakan, Budian. Iya. Nah, Bu Nur, kira-kira nih selain yang tadi, Bu Nur kira-kira ada lagi nggak selain itu? Upayanya yang harus Bu Nur lakukan. Saya sudah berkonsultasi dengan guru kelas sebelumnya gitu. Memang di kelas sebelumnya anak-anak yang biasanya super cepat itu kalau mengerjakan diberi tugas tambahan gitu Budian. Jadi kalau yang lain mengerjakan soal 5, dia 10. Kalau yang lain 10, dia ada tambahan mungkin 15. Seperti itu. Oh, jadi nanti Bu Nur akan melakukan penambahan ya? Penambahan tugas. Ya. Menurut Bu Nur kira-kira hal itu akan Bu Nur lakukan kapan nih? Dalam jangka waktu kapan? Jangka waktu secepatnya karena saya sudah sangat terganggu. Ini kan memasuki minggu ketiga ya. Kemarin minggu pertama sudah MPLS, minggu kedua kan kita sudah masuk ke pembelajaran. Ini kita minggu ketiga ya. Secepatnya gitu. Kebetulan saya juga kedatangan murid baru. Nambah lagi. Iya, alhamdulillah si anaknya itu pintar ya, cukup pintar, cuma dia agak sensitif gitu. Dia itu rapi, tulisannya rapi, jawabannya juga benar, cuma agak lambat. Cuma kalau dia itu melihat teman-temannya sudah selesai duluan, nangis gitu.
Oh, Jadi tambah lagi alah. masalahnya. Mm-mm. Nah, berarti ini Bu Nur nih dari yang tadi Bu Nur ceritakan sama saya, ada udah ada gambaran belum ukuran keberhasilannya kira-kira berapa persen tuh menurut Bu Nur? Ukuran keberhasilan suasana kondusif anak-anak itu enggak ini gitu maksudnya. Iya, Ya, kan yang tadi kan Bu Nur kan bilang mau ada penambahan tugas gitu-gitu kan. Nah, mm, menurut Bu Nur kira-kira berapa tingkat keberhasilannya? eh, ya saya sih baru mengira-ngira ya karena tadi Mm-mm. sempat sharing juga terhadap guru kelas sebelumnya. Ya kemungkinan range-nya di atas 80% kali tingkat keberhasilannya. Cuma gurunya ekstra. Hmm, Harus betul, siap-siap betul. banyak menulis gitu di buku tulisnya anak juga gitu. Atau mempersiapkan sebelum pembelajaran itu khusus tambahan soal untuk anak-anak yang sudah selesai duluan gitu kemudian. Oke, baik. Nah, Bu Nur nih, andaikan nih, Bu Nur sudah melakukan itu semua. Ternyata mendadak nih ada hal lain di luar dari rencana Bu Nur nih. Terjadi gangguan. Ternyata rame lagi mereka. Nah, kira-kira gimana tuh Bu Nur mengantisipasinya? Ya selama ini saya hanya berusaha melakukan ice breaking gitu. Misalnya nih lagi Iya. muter-muter tuh. Oh, di kelas tuh namanya anak kecil gitu ya. Udah kita ice breaking kayak gitu. Cukup berhasil sih karena anak langsung fokus lagi seperti itu. Ice Iya, breaking. betul. Oke, Bu Nur. Lalu Bu Nur, apakah komitmen yang Anda buat ini sesuai dengan apa yang akan Anda lakukan? Maksudnya gini, kan Anda ingin melakukan seperti yang tadi Bu Nur ceritakan ke saya. Nah, berarti kan ada komitmen dong pastinya dalam diri Bu Nur bahwa oh ini harus terus berkesinambungan seperti itu. Nah, menurut Bu Nur nih, apakah nanti anak-anak tidak merasakan lebih lebih apa bosan gitu dengan lebih banyak tugas gitu? Kalau saya melihat karakter anaknya ya selama 2 minggu lebih ini sih sepertinya anak-anak itu justru tertantang kemudian gitu karena Oke. eh, saya sudah mempraktekkan hari ini barusan tadi antusias sih gitu. Oh, Eh, eh, kira-kira Bu Nur, siapa sih yang bisa membantu Bu Nur agar terlaksana? Otomatis teman sejawat sih kemudian gitu kita Mm-mm. saling berkolaborasi dan saya juga pasti minta banyak saran dari guru sebelumnya gitu karena dia kan yang sudah megang anak ini lebih lama dan tahu karakter setiap masing-masing anak. Mm-mm. Maka saya pasti akan butuh bantuan dari guru kelas sebelumnya, sama guru kelas 2 juga, teman partner gitu, karena kebetulan ada 3 gitu. Saya mungkin akan Oh, banyak belajar dari mereka gitu kemudian. baik Bu Nur. Lalu Bu Nur selain dari rekan sejawat, kira-kira Bu Nur yang dari luar Bu Nur butuh nggak sih bantuan Oh butuh agar sekali. dari mana aja pihak mana tuh Bu Nur? Satu pasti orang tua murid ya saya butuh kerjasama dengan Oh, orang tua murid gitu untuk menyampaikan kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam kelas karena saya tidak ingin terjadi mispersepsi misalnya gini, oh anak saya yang namanya Dita kenapa setiap hari diberi tugasnya ternyata berbeda dengan yang lain gitu lebih banyak jumlahnya. Nanti oh ada anak, oh saya kok Fatur kok cuma 10, si Dita kok
15-20. Jadi saya akan menyampaikan kondisi yang terjadi di lapangan seperti ini. Jadi tujuannya untuk meredam suasana yang mungkin kacau karena berisik gitu ya, atau anak yang aktif gitu ketika proses pembelajaran berlangsung, terutama saat mengerjakan tugas. Kalau sedang dijelaskan sih diam gitu, terutama ya sedang mengerjakan tugas saja gitu, karena sudah selesai ya akhirnya dikumpulin dulu, dinilai dulu, oh ternyata itu memancing kerusuhan juga gitu. Baik, Bu Nur. Nah, Bu Nur, apa sih hal yang harus Bu Nur perhatikan sebelum melaksanakan rencana yang mau Bu Nur buat ini? Oh, banyak sekali ya. Yang pertama, saya harus menyiapkan mental saya nih, komitmen saya ya, bahwa nawaitu saya ingin belajar bagaimana mengelola kelas rendah itu lebih efektif sehingga pembelajaran berlangsung nyaman ya, baik untuk semua siswa, baik yang berkemampuan tinggi, sedang ataupun menengah, sehingga mereka itu tidak merasa ada yang terabaikan ya, semuanya itu terlayani dengan baik dalam kegiatan pembelajaran mengajar ini gitu. Jadi yang lebih pintar, tidak mengganggu yang mungkin temannya lebih lambat, yang lebih lambat juga tidak terganggu dan punya kesadaran serta tanggung jawab bahwa dia harus menyelesaikan soal lebih cepat lagi dengan banyak berlatih di rumah juga. Oke, baik Bu Nur. Kira-kira nih Bu Nur, antisipasi apa yang akan Bu Nur lakukan andaikan nanti ternyata rencana Bu Nur ini mungkin kurang berhasil? Saya pasti akan berusaha merefleksikan kegiatan itu, bagian-bagian mana yang ternyata kurang pas, atau saya melakukan inovasi kegiatan yang baru dari penugasan dalam bentuk yang lain. Mungkin saya akan menyiapkan kayak tugas-tugas tapi dalam bentuk permainan, mungkin dalam bentuk PPS yang bisa kita buatkan sekarang sudah pakai live worksheet, atau menyediakan sumber bacaan yang lebih bervariatif dan banyak di pojok baca. Nanti jadi ada kegiatan lain yang dapat dilakukan anak ketika dia sudah selesai mengerjakan tugas. Jadi yang sudah mengerjakan tugas silahkan baca buku di pojok baca. Nanti selama seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya tukar bukunya dari perpustakaan. Salah satunya untuk meningkatkan kegiatan literasi, kemampuan literasi anak juga. Mungkin seperti itu ya, Budian ya. Ya, oke. Menarik sekali Bu Nur ya. Antisipasi Bu Nur ini sudah sangat bagus sekali. Memang yang namanya anak kelas 1 itu boringnya cepat ya Bu Nur. Jadi kita tuh sebagai guru kelas bawah, maksud saya sebagai guru kelas bawah, anak-anak kelas bawah itu merasa bosannya itu cepat sekali. Makanya benar sekali yang Bu Nur bilang bahwa kita itu sebagai guru kelas bawah itu harus banyak melakukan inovasi-inovasi terbaru, pembelajaran terbaru agar mereka tidak merasa bosan dalam kelas. Dan jawaban Bu Nur itu menurut saya sudah bagus sekali. Dan terakhir nih Bu Nur, skalanya dari 1 sampai 10, menurut Bu Nur keberhasilan dari antisipasi yang tadi Bu Nur sudah sampaikan ke saya, itu kira-kira keberhasilannya berapa ya? Kalau dari skala 0 sampai 10 mungkin 8 kali. Saya ini kan 8 saja. Tidak berani sampai 10 karena itu kan baru rencana, tapi mudah-mudahan dapat berlangsung dengan baik. Dan saya juga pasti akan banyak belajar
dari teman-teman, dari guru-guru yang lebih senior, yang pasti punya teknik yang jauh lebih baik dan beragam seperti itu. Baik, benar. Apakah ada lagi Bu Nur yang mau disampaikan? Sementara sih saya sudah merasa sedikit lega ya, karena ini adalah kali pertama saya pegang kelas kecil, kelas rendah ya. Mohon masukannya nanti dari Budian, banyak sekali yang pasti ingin saya sampaikan, saya tanyakan, mohon masukan, bagaimana baiknya. Tapi yang jelas saya sedikit ada pandangan sih gitu. Semakin kuat niat saya gitu, semakin tertantang juga, dan semakin bahagia mengajar anak-anak kelas rendah. Tapi saya yakin sih Bu Nur pasti bisa. Kenapa? Karena kakak-kakaknya aja sukses, apalagi adiknya. Sebenarnya Bu Nur itu sudah sangat-sangat bisa gitu loh, mungkin tapi masih mungkin belum percaya diri, ngerasa kemarin anak kelas tinggi tiba-tiba langsung kelas bawah, makanya Bu Nur masih kurang rasa percaya diri. Tapi saya yakin kok bahwa Bu Nur itu bisa merengkuh hati anak-anak kelas bawah, terutama mereka enjoy, mereka merasa menikmati dan patuh sama ucapannya Bu Nur seperti itu. Jadi semakin semangat. Kemudian terima kasih masukannya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sharing, berbagi cerita dari apa yang menjadi gundah gulana saya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugas. Sekali lagi terima kasih Bu Dian. Amin. Kami sehat-sehat Bu. Oke, sehat-sehat juga Bu Dian. Saya masuk kelas dulu ya Bu Dian ya. Siap Bu Nur. Ya, terima kasih atas ininya Bu Dian Suharyani sebagai coach, Bu Nur Budiyati sebagai coach. Di sini sebagai observer saya sudah melihat sesi coaching ini, Bu Dian sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot pada coach. Ini juga saya melihat adanya pembagian kemitraan dengan Bu Nur. Kemudian juga Bu Dian fokus pada coaching. Bu Dian menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk menggali potensi coach, sehingga coach akan tenang dan dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Tentunya di sini juga saya lihat pertanyaan-pertanyaan Bu Dian pada coach itu menurut saya itu sudah sangat tepat sekali, sehingga Bu Nur ini menemukan solusi atau langkah-langkah untuk keluar dari permasalahannya. Demikian. Ya, sudah alurnya sudah tepat sesuai dengan alur Tirta yang Bu Dian ajukan. Saya rasa cukup dulu sampai di sini observasi ini, percakapan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hikmah. Sama-sama.